Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Wulandari dengan NIM 04461932. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. Baik, selanjutnya Pancasila adalah fondasi yang menyatukan bangsa kita. Namun dalam sejarah panjang Indonesia, penerapan Pancasila seringkali berubah mengikuti situasi dan politik sosial. Dengan mempelajari perkembangan Pancasila, kita bisa memahami bagaimana bangsa ini berjuang untuk mempertahankan nilai luhur dalam berbagai zaman. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950-an. Pancasila secara resmi disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia PPKI sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode awal kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis bangsa Indonesia yang baru merdeka ini. Meski dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan seperti agresi militer Belanda dan konflik internal lainnya. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemerdekaan menjadi semangat perjuangan bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan membangun negara. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah konversi meja bundar, Indonesia sempat menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Indonesia memiliki sistem yang federal yang cukup berbeda dari sistem sebelumnya. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, namun belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten karena perubahan sistem kenegaraan yang bersifat sementara sampai pemerintah kesatuan Republik Indonesia ini dipulihkan. Namun, bentuk federal ini justru menimbulkan banyak perpecahan dan konflik kepentingan antar wilayah. Kesadaran akan pentingnya persatuan membuat bangsa Indonesia ini kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Ini bukti bahwa nilai persatuan dalam Pancasila tetap menjadi kekuatan utama bangsa. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin ini, di bawah Presiden Soekarno, Pancasila kembali ditegaskan lewat Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pancasila dipakai sebagai alat legitimasi untuk menguatkan kekuasaan Presiden dan mengintegrasikan berbagai ideologi seperti nasionalisme, agama, dan komunisme. Pancasila juga diimplementasikan melalui manifesto politik dan konsep Yusdek. Masa ini diwarnai konflik politik dan ketegangan ideologi antara kelompok komunis dan Islamis. Selanjutnya, masa Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai dasar tunggal negara lewat TAP MPRS nomor SSC MPRS 1966. Pancasila digunakan untuk menegakkan ketertiban, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi yang mengutamakan nilai gotong royong dan kekeluargaan. Pendidikan Pancasila menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional, namun Pancasila juga disalahgunakan sebagai alat kekuasaan sehingga kebebasan politik dibatasi dan keragaman kelompok minoritas terpinggirkan pada masa Orde Baru ini. Selanjutnya, masa reformasi yaitu tahun 1998 sampai sekarang ini. Era reformasi membawa perubahan besar dalam penerapan Pancasila. Nilai demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat ditekankan kembali. Indonesia mengimplementasikan pemilihan umum yang bebas dan adil serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Keadilan sosial juga menjadi fokus dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pancasila kembali menjadi fondasi moral dan membangun masyarakat demokratis dan pluralistik. Selanjutnya, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa sejarah ini. Pada masa awal kemerdekaan, nilai persatuan dan kesatuan sangat menonjol karena bangsa Indonesia berjuang mempersatukan seluruh elemen bangsa melawan penjajah, menunjukkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan. Ini terkandung dalam sila ketiga dan keempat Pancasila. Pada masa RIS, meskipun sistem kenegaraan berubah, nilai kedaulatan rakyat tetap menjadi pijakan utama untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdaulat. Terkandung dalam sila keempat terkait demokrasi. Selanjutnya, demokrasi terpimpin menonjolkan nilai keadilan sosial, kerakyatan, dan berkeadilan. Meski dalam praktiknya terjadi penyimpangan, semangat namun semangat keadilan sosial dan kesejahteraan tetap menjadi tujuan yang terkandung dalam sila kelima. Selanjutnya, pada masa Orde Baru menekankan nilai ketertiban dan keadilan sosial dengan harapan pembangunan dan stabilitas politik dapat
mencapai kesejahteraan bersama melalui prinsip gotong royong, yaitu terkadang pada sila ketiga dan kelima Pancasila. Dan terakhir, pada masa reformasi, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kembali diperkuat sebagai landasan demokrasi. Selanjutnya, refleksi eh, pribadi. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah betapa pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai tersebut membimbing bangsa dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal agar tetap bersatu, adil, dan sejahtera. Dan bagi generasi muda saat ini, nilai Pancasila sangat relevan bagi pedoman dalam membangun karakter, terutama dalam era digital dan globalisasi yang rentan terhadap perpecahan, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Generasi muda perlu mengintegrasikan nilai-nilai seperti persatuan dan gotong royong untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Selanjutnya, keadilan sosial agar memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua kelompok masyarakat. Demokrasi dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan secara bijaksana, serta ketuhanan yang Maha Esa yang mengingatkan tentang toleransi antar umat beragama. Maaf. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.